Pernah nggak sih kepikiran kalau ternyata hidup di dunia yang nggak ada manual booknya, alias nggak ada buku panduannya, dan anehnya walaupun nggak ada buku panduan, sekolah yang jadi tempat kita mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan justru sering lupa mengajarkan kita hal-hal penting untuk hidup. Gimana caranya bangkit setelah gagal? Gimana caranya mencari peluang misalnya? Atau gimana caranya mengatur keuangan? Itu semua tidak ada di kurikulum. Padahal life skills itu yang sangat berdampak buat masa depan kamu. Hidupmu bisa sukses atau malah hancur. Percaya deh, apa yang saya sampaikan hari ini bukan sekedar teori. Ini realita bekal buat hidup. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kalau kamu merasa video ini membuat kamu berpikir ulang soal hidup, jangan lupa ya share, subscribe, dan like. Ingat, bukan siapa yang paling pintar yang akan menang, tapi siapa yang paling siap menghadapi hidup. Dari kecil kita diajarkan untuk hidup yang rapi, hafalan rumus, sampai mengerjakan soal pilihan ganda. Padahal hidup ini bukan ujian pilihan ganda. Hidup ini lebih banyak seperti esai panjang yang harus kamu cari tahu jawabannya dengan berpikir, menganalisa, lalu mencari solusi. Dan yang paling pasti tanpa kunci jawaban. Sekolah memang penting, tapi sekolah bukanlah segalanya. Kenyataannya nilai-nilai hidup kadangkala bisa kita dapatkan dari luar sekolah. Itulah namanya life skills atau keterampilan untuk hidup. Ilmu life skills ini bukan tidak penting, tapi karena sistemnya belum berubah. Makanya mari kita mulai dari sekarang. Karena 5 hal ini bakal menjadi pembeda antara orang yang jalan di tempat dan orang yang serius melaju dalam hidup. 1. Hadapi dan belajar dari kesalahan. Di sekolah, kesalahan sering dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari dan dapat berpengaruh pada penilaian. Namun, dalam kehidupan nyata, kesalahan adalah hal yang wajar dan tidak bisa dihindari. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat mengakui, mempelajari, dan mengambil pelajaran dari kesalahan tersebut. Evaluasi diri secara berkala juga membantu untuk mengembangkan kemampuan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. 2. Terus mencari kesempatan. Sekolah memang memberikan pengetahuan tentang berbagai profesi, tapi keterampilan mencari pekerjaan jarang sekali diajarkan, seperti bagaimana membuat CV atau persiapan wawancara dan memanfaatkan platform digital dalam proses mendapatkan kerja. Sebaiknya juga dipelajari agar mereka siap memasuki dunia kerja dengan lebih percaya diri dan efektif. Ketiga, mengelola keuangan pribadi. Ini adalah hal yang fundamental dalam hidup, tapi pengelolaan keuangan jarang sekali diajarkan secara khusus di sekolah. Banyak lulusan yang mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan, seperti terjebak dalam pinjol misalnya, atau malah ikutan judol. Keterampilan dasar seperti membuat anggaran, menabung, berinvestasi, menjaga aset melalui risk management, dan mengelola utang perlu dipahami karena semua orang seumur hidupnya akan belajar dengan uang. Maka belajarlah. Yang keempat, keterampilan sosialisasi dan interaksi atau bahasa kerennya social interaction. Tidak dipungkiri kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dan sosialisasi sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Sekolah jarang memberikan pelatihan khusus soal kemampuan ini, padahal keterampilan seperti komunikasi yang efektif, seperti bagaimana tutur bahasa kamu kepada orang yang lebih tua atau yang lebih muda, cara kamu menyampaikan informasi dan skill basa-basi misalnya. Ada yang menarik dari skill basa-basi bahwa ternyata kemampuan kita berbasa-basi itu erat kaitannya dengan minat baca. Kok bisa? Karena untuk bisa berbasa-basi seseorang pasti butuh bahan obrolan dan bahan itu datang dari membaca. Orang yang suka membaca pasti punya stok wawasan yang lebih banyak. Contoh, kamu tidak sekedar bilang, hari ini cuacanya panas ya, tapi akan berkembang menjadi panas banget hari
hari ini. Jadi, ingat artikel soal perubahan iklim? Apalagi suhu udara di Arab Saudi mencapai 50 derajat Celcius. Ya, basa-basi bukan sekedar ramah tamah, tapi soal mengaitkan informasi umum ke dalam percakapan ringan. Dan nomor 5 yang terakhir, berani mengambil resiko dan mencoba hal baru. Salah itu nggak masalah. Yang penting bagaimana cara kita bangkit setelah kita salah. Kemampuan mengambil resiko dengan perhitungan dan mencoba hal-hal baru sangat penting. Kegagalan bisa saja terjadi. Tapi yang utama adalah belajar dari pengalaman tersebut dan berupaya untuk maju. Lantas kenapa sih sekolah tidak mengajarkan kelima hal yang saya sebutkan tadi di atas? Karena para guru atau dosen menganggap itu bukan tugas kewajiban mereka. Dan karena sekolah merasa murid atau mahasiswa harus membekali diri mereka sendiri secara intelektual. Tapi faktanya ada murid atau mahasiswa yang lincah dan peka akan hal tersebut sehingga mereka mencari tahu sendiri dari pengalaman hidup atau bahkan diajari oleh orang tua ataupun mentor mereka. Yang bikin sulit adalah ketika murid atau mahasiswa tidak ada keinginan untuk belajar sendiri. Seperti pepatah yang bilang, hidup adalah guru terbaik. Dan kelima hal tadi bukan pelajaran tambahan, melainkan pondasi. Pondasi ini adalah akar yang menopang pohon hidup setiap hari karena semua butuh informasi.